Polri hari ini kita ada 183 orang. Tahun kemarin ada 75, berarti ada kenaikan hampir. Udah itu. Terima kasih teman-teman media. Hari ini kami tim dari Kementerian Haji dan Umroh koordinasi dengan DPR RI Komisi 8 terkait dengan persiapan kami dalam menjalankan haji tahun 2026 ini. Alhamdulillah sudah kita laporkan semuanya, mulai dari persiapan akomodasi hotel, persiapan catering untuk makannya, persiapan transportasi di sana, baik transportasi dari hotel ke Arafah, transportasi dari hotel di Mekah ke hotel Madinah, ataupun sebaliknya transportasi dari Arafah ke Hotel Mina sudah kita laporkan, dan alhamdulillah Komisi 8 juga menerima laporan kami, dan mudah-mudahan dengan kerjasama yang sangat bagus antara kami dan Komisi 8 kita bisa menjalankan proses haji 2026 dengan sebaik-baiknya. Gus, ini kan ada pergerakan nilai tukar rupiah. Apakah berpengaruh juga kepada BIK yang dibayarkan, ada kenaikan atau tidak? Kemudian kan udah turun 2 juta ya. Pergerakan dolar maupun real terhadap rupiah itu sudah diantisipasi oleh teman-teman BPKH, dan kami tidak ikut dalam hal itu, dan teman-teman sudah mengantisipasinya sejak beberapa bulan yang lalu. Terus tadi soal ASN yang menghambur-hamburkan dana efisiensi itu gimana maksudnya? Boleh dijelaskan? Ya, jadi memang ada penghematan ya, ada penurunan belanja konsumsi. Tahun lalu kan kita konsumsi itu sekitar 40 real totalnya. Sedangkan tahun ini per jamaah itu turun jadi 36 real. Jadi makan pagi itu 10 real, makan siang dan malam masing-masing 13 real. Jadi ada penurunan sekitar 4 real. Tapi gramasi makanannya atau kualitas makanannya itu naik. Jadi kualitasnya naik, tapi harganya bisa kita turunkan. Kenapa bisa dilakukan itu? Karena efisiensi dalam konteks kita memastikan proses penyediaannya itu tanpa ada rente, ada korupsi, ada cashback istilah Pak Menteri dan sebagainya. Jadi kita pastikan prosesnya terbuka, prosesnya bersih. Soal ASN yang menghamburkan uang itu maksudnya dipakai untuk apa? Kenapa? ASN yang menghamburkan uang. Tadi kan sempat dijelaskan di dalam rapat. Oh, efisiensi. Maksud kami adalah justru upaya ketika kami melakukan efisiensi harus dipastikan hasil efisiensi, kan biasanya hasil efisiensi itu dikembalikan ke BPKH. Nah, sebelumnya itu kadang-kadang ada digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan berhajian. Nah, kami tidak mau kejadian seperti itu. Kami ingin pastikan semua uang haji itu digunakan untuk yang bermanfaat untuk jamaah haji. Itu saja, itu pertama. Kemudian kedua, kami ingin Komisi 8 dan kita itu mengatur regulasi terkait insentif. Jadi ASN kita yang berprestasi, yang berhasil melakukan efisiensi itu dapat insentif, diatur. Itu dalam rangka mencegah praktek rente, korupsi dan macam-macam. Gus, soal pembagian kuota petugas haji antara reguler dengan TNI dan Polri itu update-nya gimana? TNI Polri hari ini kita ada 183 orang. Tahun kemarin ada 75, berarti ada kenaikan hampir 100% lebih. Dan di asrama haji sekarang sedang ada pelatihan, termasuk mereka juga ikut berlatih di sana. Mayoritas ada di Linjam, pelindungan jamaah, tapi juga ada beberapa pos lain yang kita tempatkan teman-teman dari TNI Polri juga, misalkan layanan lansia, kemudian layanan konsumsi juga ada semuanya, karena kita ingin bahwa teman-teman TNI Polri ada di beberapa layanan bisa terlatih semuanya. Soal yang tadi ada 1.100 jemaah yang tidak istiqomah kesehatan itu seperti apa, batal atau bagaimana? Kalau yang tidak istiqomah, walaupun sudah masuk dalam lunasan, kalau memang sudah tidak mungkin diperbaiki ya batal. Batal itu bisa digantikan kepada keluarga atau anak atau istrinya.
tapi ada juga yang belum di situ. Yang belum setelah itu kita upayakan ada perbaikan kesehatan dan pada saatnya nanti bisa mengikuti. Pak, mungkin Pak terkait pelunasan reguler itu kan punya diperpanjang ya. Nah, karena kan sistemnya error. Nah, sejauh ini ekosistem digital lingkungan itu Bukan sistem error, tapi karena memang ada beberapa daerah, walaupun secara nasional kita lebih dari target 102,sekian%, tapi di beberapa daerah ada 7 daerah yang kurang sekitar 1-2%. Nah itu yang kita kejar untuk nambah itu, menutup 100% itu, sekaligus kita menambah cadangan. Cadangan ini untuk menutup kemungkinan antara pelunasan dan pemberangkatan itu ada jamaah yang atau calon jamaah yang mundur karena sakit, karena meninggal, atau karena berbagai sebab yang lain. Sebagai informasi, tahun kemarin jarak antara pelunasan dan pemberangkatan tidak terlalu jauh, itu hampir 3.000 orang patah. Dan tahun ini jaraknya jauh lebih panjang, sehingga kemungkinan lebih dari 3.000 yang akan patah. Sehingga kita upayakan menambah jumlah cadangan. Cukup? Gus, soal pelunasan haji yang di daerah bencana, apakah semua sudah 100% atau ada yang belum bayar? Daerah bencana pada awalnya kita siapkan skenario relaksasi, tapi subhanallah ternyata penuh semua, lebih dari target. Bahkan Sumatera Barat itu 102 atau 103%, Aceh 101, kemudian Sumatera Utara juga lebih dari 100. Alhamdulillah semuanya bisa terjalan baik. Kalau kampung haji efektif bisa dijalan nggak Pak? Kampung haji itu domainnya Danantara. Jadi kapan bisa digunakan nanti pohon saya ke Danantara. Tapi kita berharap tahun 2028 itu ada 1-2 tower yang bisa dipakai, walaupun belum semua. Harapan kita seperti itu. Terkait kali Gus, bajunya serangnya baru buat petugas tadi Gus. Ini tadi kita Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.